Layanan nikah sepenuh hati, kau atur jun siap mengabdi. Nah, buat kamu yang lagi siap-siap menikah, pernah nggak sih kepikiran siapa sebenarnya yang berhak jadi wali nikah? Ini tuh bukan sekedar tradisi loh. Kali ini kita akan bedah tuntas soal urutan wali nikah yang benar dan resmi. Soalnya ini pilar krusial yang nentuin sah atau enggaknya pernikahan kamu nanti. Oke, yuk kita langsung aja to the point. Coba deh sekarang pikirin baik-baik. Siapa sih wali nikah kamu? Pertanyaan ini kelihatannya simpel ya. Tapi jawabannya itu punya aturan yang jelas banget dan nggak bisa ditawar-tawar. Dan ini penting banget buat diingat ya. Memahami dan mengikuti urutan wali itu bukan cuma soal adat atau kebiasaan keluarga. Bukan. Ini tuh syarat mutlak, syarat sahnya sebuah pernikahan. Kalau sampai salah urutan, waduh, pernikahannya bisa dianggap nggak sah di mata syariat. Sekarang kita bedah lebih dalam lagi yuk. Peran seorang wali itu jauh lebih dari sekedar jadi saksi atau pelengkap di acara akad. Bukan, sama sekali. Dia itu adalah salah satu rukun nikah, salah satu pilar utama yang benar-benar nentuin sah atau enggaknya akad itu sendiri. Terus, kenapa sih wali ini perannya bisa sepenting itu? Kenapa fundamental banget? Jawabannya simpel. Karena ini bukan aturan buatan manusia. Peran wali itu ada landasan hukumnya yang kuat banget, yang berakar langsung dari dalil-dalil syariat, yaitu Al-Quran dan hadis. Coba deh kita lihat ayat ini. Perhatiin deh, di sini disebutin jelas-jelas para wali. Ini tuh bukti nyata, penegasan langsung dari Al-Quran, kalau wali itu memang punya peran dan tanggung jawab yang resmi di mata agama dalam proses pernikahan. Nah, di ayat yang ini, lihat deh kata-katanya. Ada kata perintah, nikahkanlah. Perintah ini tuh bukan ditujukan buat si perempuannya langsung loh, tapi buat siapa? Ya, buat pihak yang bertanggung jawab atas dia. Yang nggak lain dan nggak bukan adalah walinya. Dan ini dia nih puncaknya. Penegasan yang paling clear, paling jelas. Hadisnya pendek, padat, dan lugas banget. Tidak sah nikah tanpa wali. Udah, titik. Nggak ada ruang buat interpretasi lain. Sesimpel itu tapi sepenting itu. Jadi kesimpulannya apa dari semua dalil tadi? Intinya cuma satu. Wali itu adalah syarat sah pernikahan, kehadirannya, persetujuannya, dan yang paling penting, urutannya yang benar, itu semua wajib hukumnya, sebuah keharusan mutlak. Oke, setelah kita paham kenapa wali itu penting banget, sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Apa itu? Ya, urutan resmi wali nasab, atau wali berdasarkan garis keturunan. Ini nih, hierarki yang super ketat dan harus banget diikuti, nggak boleh salah. Nah, ada satu prinsip dasar yang harus kita pegang erat-erat. Seluruh urutan wali ini ditariknya cuma dari satu garis. Garis ayah, pihak laki-laki. Jadi, penting buat diingat ya, garis keturunan dari pihak ibu itu nggak masuk hitungan sama sekali untuk perwalian nikah. Urutan pertama, yang paling utama, prioritas nomor 1, itu adalah garis lurus ke atas. Dimulai dari siapa? Jelas bapak kandung. Kalau misalnya bapak nggak ada atau nggak bisa jadi wali, haknya langsung naik ke kakek. Tapi ingat, kakek dari pihak bapak ya. Terus ke atas lagi, ke buyut. Ini prioritas paling tinggi, nggak bisa dilangkahin. Oke, kalau garis ke atas ini ternyata kosong, gimana? Kita geser ke samping. Prioritas selanjutnya jatuh ke saudara laki-laki kandung, abang atau adik kamu. Terus ke saudara laki-laki tapi yang sebapak aja. Kalau mereka juga nggak ada, haknya turun satu tingkat ke anak laki-laki mereka, alias keponakan kamu. Urutannya sama ya, dari yang kandung dulu, baru yang sebapak. Masih belum ada juga, tenang, urutannya masih ada. Dari garis saudara, kita geser lagi lebih jauh ke paman dari pihak ayah, om kamu. Mulai dari saudara kandungnya bapak, baru saudara sebapaknya. Nah, kalau mereka juga nggak bisa, turun lagi ke anak-anaknya, yaitu sepupu laki-laki kamu. Polanya sama terus kan? Dan ya, pola ini jalan terus. Kalau paman dan sepupu nggak ada, ya geser lagi ke kerabat laki-laki dari pihak ayah yang lebih jauh. Misalnya paman dari kakek, terus anak-anaknya, gitu terus. Pokoknya polanya konsisten banget, selalu ngikutin garis laki-laki dari pihak ayah. Sekarang pasti ada yang nanya, gimana kalau dari semua daftar tadi nggak ada satupun yang bisa jadi wali?
Entah karena udah nggak ada orangnya, atau mungkin nggak memenuhi syarat. Nah, tenang, syariat udah nyiapin solusinya. Kita bahas aturannya yuk. Tapi sebelum ke solusi, kita harus tahu dulu nih syarat jadi wali itu apa aja. Nggak sembarangan orang bisa loh. Pertama, harus laki-laki. Kedua, harus muslim. Ketiga, udah balik atau dewasa. Keempat, berakal sehat alias waras. Dan kelima, adil. Kalau salah satu aja dari 5 ini nggak terpenuhi, haknya langsung gugur dan pindah ke orang berikutnya dalam urutan. Nah, ini dia landasan hukumnya kalau nggak ada wali sama sekali. Hadis ini bilang, sultan atau penguasa itu yang jadi wali buat perempuan yang nggak punya wali. Kalau di zaman sekarang, negara kita, sultan ini ya diwakili oleh pemerintah melalui institusi resminya. Jadi alurnya gini, gampang kok. Kondisinya, semua jalur wali nasab udah mentok. Nggak ada orangnya atau nggak ada yang memenuhi syarat. Solusinya, wewenang perwalian itu secara resmi otomatis pindah ke wali hakim. Nah, kalau di Indonesia, wali hakim ini ya petugas dari kantor urusan agama atau KUA. Oke, udah cukup banyak ya yang kita bahas. Biar informasinya makin nempel di kepala dan nggak lupa, yuk kita rangkum poin-poin utamanya. Jadi apa aja yang harus kamu ingat? Pertama, urutan wali itu saklek, wajib diikutin, nggak boleh loncat-loncat. Kedua, alurnya jelas, dari ayah ke atas baru geser ke samping. Ketiga, ini semua bukan aturan ngasal, tapi ada dasar hukumnya yang kuat dari Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir, kalaupun wali nasab nggak ada, selalu ada jalan keluar, yaitu wali hakim. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kamu renungin. Tahu informasinya itu bagus, tapi yang lebih penting kan memastikannya untuk diri sendiri. Jadi, coba deh setelah ini, sudahkah kamu benar-benar ngecek dan mastiin urutan wali kamu sendiri? Anggap aja ini bekal super penting buat salah satu langkah terbesar dalam hidup kamu nanti.